Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana bikum rahima. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha jujur dalam segala perkataan dan janjinya, zat yang maha mengetahui lagi maha melihat dan mendengar, sehingga tidak ada satu makhluk pun, tidak ada satu hal pun yang tersembunyi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan maupun perbuatan makhluknya. Sesungguhnya bila seseorang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka ia akan selalu berkata perkataan yang jujur. Ia akan selalu melakukan perbuatan yang jujur. Walaupun betapa pintar seseorang menutupi sebuah kedustaan dalam kehidupannya dari semua manusia, akan tapi sesungguhnya ia tidak bisa menutupi dustanya dari Allah Azza wa Jal. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung akhlaknya. Bahkan beliau sampai dipercaya oleh para sahabat beliau dan juga lawan-lawan beliau sebagai seorang yang al-amin. Marilah kita sudah selayaknya untuk meneladani akhlak-akhlak yang beliau miliki, secara khusus kejujuran yang beliau miliki sallallahu alaihi wasallam. Pada khutbah yang singkat ini, khatib mewasiatkan diri khatib pribadi dan juga para jamaah sekalian tentang pentingnya kejujuran bagi seorang muslim dalam kehidupannya. Karena sebagian masyarakat terkadang sulit kita dapati di sebagian masyarakat orang-orang yang jujur. Karena hal ini telah menimbulkan berbagai kerusakan dan bencana dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, dari tingkat rumah tangga hingga tingkat sosial masyarakat. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa menggugah kesadaran kita untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kejujuran dalam diri kita masing-masing. Karena begitu banyak ayat dan hadis-hadis dari Allah dan Rasul-Nya yang menerangkan tentang pentingnya kejujuran untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Para jamaah sekalian, dalam ayat ini Allah Azza wa Jal memanggil orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan menjadi orang-orang yang jujur dalam segala hal. Karena kejujuran tersebut adalah bagian dari takwa dan keimanan seseorang. Dan kita bisa melihat baiknya keimanan seseorang
dari kejujuran yang ia miliki. Tentu saja, apabila seseorang suka berdusta, maka itu adalah sebuah indikasi, sebuah alamat bahwa iman yang ia miliki adalah iman yang lemah. Para jamaah sekalian, dalam ayat ini juga terkandung pesan bagi kita semua untuk menemani dan mencari teman-teman yang jujur, serta menjauhi teman-teman yang suka berdusta. Kenapa? Karena jika kita menjadi teman dari orang-orang yang suka berdusta, maka bisa jadi sifat dustanya akan tertular kepada kita. Atau bisa jadi karena kedustaan orang tersebut, kita menjadi korban atas kedustaannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhib yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba." Para jamaah sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah merintahkan kepada kita supaya berbuat jujur. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wajib atas kalian untuk berlaku jujur, karena kejujuran akan membawa kita kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa kita kepada surga Allah Azza wa Jalla. Dan apabila orang itu senantiasa untuk berlaku jujur, berkata jujur, dan berusaha terus untuk berlaku jujur, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang paling jujur. Dan jauhilah kalian perbuatan dusta dan perkataan dusta, karena kedustaan itu akan membawa seseorang kepada keburukan, dan keburukan akan membawa seseorang ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Dan apabila seseorang senantiasa melakukan kedustaan dan terus-menerus berusaha melakukan kedustaan, maka ia akan Allah catatkan di sisinya sebagai orang yang paling berdusta. Nauzubillah wa nas'alullah al-afiyah wassalamah. Maka para jamaah sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah supaya kita ditemani oleh orang-orang yang berlaku jujur, supaya kelak ketika di akhirat nanti kita bisa dikumpulkan kembali bersama mereka, orang-orang yang sering berlaku jujur. Para jamaah, dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam secara jelas memerintahkan umatnya untuk berlaku jujur dalam segala hal, karena kejujuran akan membuat seseorang meraih berbagai kebaikan dalam kehidupannya. Bukan sebaliknya yang terkadang kita dengar dalam masyarakat, apabila berlaku jujur maka kita akan hancur nantinya. Karena ungkapan ini sangat bertolak belakang dengan hadis yang telah disebutkan tadi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan umatnya untuk menjauhi sifat dusta, karena dusta akan menggiring seseorang untuk melakukan perbuatan buruk dan perbuatan kriminal, yang pada akhirnya orang yang suka berdusta akan terhina di dunia dan di akhirat kelak dengan hinaan berupa neraka dengan segala siksa dan kesengsaraan. Para jamaah, banyak sekali ketika kita mengamati dalam kenyataan hari-hari ini, banyak sekali kejahatan dan kriminalitas yang diawali karena ketidakjujuran, diawali dari kedustaan, seperti perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di rumah tangga, bisa jadi diawali karena kedustaan. Juga seorang anak yang terlibat dengan pergaulan bebas, meminum narkoba, awalnya adalah karena kedustaan dari anak tersebut. Perlu kiranya kita ketahui para jamaah, jika seorang berdusta satu kali, maka dusta pertama akan membuatnya berdusta untuk dusta yang kedua, untuk menutupi dustanya yang pertama.
sehingga kadang ia terpaksa harus melakukan pembunuhan ketika setelah ia melakukan dusta yang kedua, kemudian dusta ketiga dan keempat untuk menutupi dusta yang sebelumnya. Maka para jamaah, benar kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa perbuatan dusta itu akan membawa seseorang untuk melakukan perbuatan keji lainnya. Maka ketika seorang berbuat keji, maka tempat yang layak baginya di akhirat kelak adalah neraka yang penuh siksa dan kesengsaraan. Perilaku dusta yang telah menjadi kebiasaan seseorang, maka sifat tersebut akan sangat sulit untuk dihilangkan. Maka juga terbukti apa yang Rasul SAW sampaikan dalam hadis ini. Jika senantiasa seseorang itu suka berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang paling berdusta. Maka apabila seorang sudah dicap dan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang berdusta, maka bagaimana siapakah yang bisa mengembalikan nama baiknya di sisi Allah? Tidak lain hanya dengan taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya para jamaah sekalian, Allah Azza wa Jalla berfirman menggambarkan bagaimana balasan bagi orang-orang yang jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza yauma yanfa'u as-shadiqina sidquhum, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, khalidina fiha abada, radhiyallahu anhum radu'an, dzalikal fawzul 'adzim." Pada hari ini kejujuran akan bermanfaat bagi orang-orang yang jujur. Bagi mereka adalah surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Itulah sebuah keberuntungan yang sangat besar. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang jujur akan Allah berikan ganjaran berupa pahala yang berlipat ganda. Adapun para jamaah, balasan bagi orang yang suka berdusta diantaranya adalah yang disebutkan dalam hadis berikut. Dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitul lailah rajulaini atayani qala alladhi ra'aituhu yushaqqu shidquhu fakadzabun yakdzibu bil kadzibah tuhmalu anhu hatta tablughal afaq fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah." Para jemaah sekalian, mari kita lihat, mari kita dengar bagaimana balasan bagi orang-orang yang suka berdusta. Rasul SAW bersabda, "Dua orang malaikat mendatangiku tadi malam. Keduanya berkata, orang yang engkau lihat merobek-robek mulutnya sendiri adalah seorang pendusta yang berdusta dengan sebuah kedustaan lalu menyebar ke berbagai penjuru dunia. Maka ia diazab dengan seperti ini sampai hari kiamat." Itulah balasan bagi orang-orang yang melakukan sebuah kedustaan yang dustanya tersebar ke seluruh pelosok negeri. Maka para jamaah, bagaimana dengan orang yang berdusta dalam buku yang ia tulis, kemudian buku tulisnya tersebar kemana-mana? Kemudian bagaimana dengan orang yang berdusta di media sosial, kemudian tulisannya dibaca oleh orang banyak di seluruh dunia? Nafa'anillahu wa iyyakum bihadi kitabih wa bi sunnati nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faya ibadallah, pada khutbah kedua ini izinkan khatib untuk menyampaikan beberapa kondisi kita yang dituntut untuk berlaku jujur sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah.
Yang pertama adalah jujur dalam perkataan. Karena sebagian orang terbiasa untuk menarik perhatian dan meyakinkan lawan bicara dengan memberikan sebuah kebohongan. Padahal kebohongan untuk membuat orang tertarik itu diharamkan dalam agama Islam. Maka Allah SWT berfirman, fajtanibur rijsa minal authan wajtanibu qaulaz zur. Maka jauhilah kekejian dari berhala dan jauhilah perkataan dusta. Kebiasaan dusta dalam berbicara adalah kebiasaan orang-orang munafik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa wa man kanat fihi khallatun minhun kanat fihi khallatun min nifaq hatta yada'aha idza haddatha kadzab wa idza ahada ghadar wa idza wa'ada akhlaf wa idza khasama fajar. Muttafaqun alaih. 4 sifat yang apabila dimiliki oleh seseorang, maka ia adalah seorang munafik yang murni sejati. Apabila ia memiliki salah satunya saja, maka pada dirinya terdapat salah satu sifat kemunafikan sampai ia meninggalkan sifat tersebut. Apabila ia berbicara, ia berdusta. Apabila ia membuat kesepakatan, ia berkhianat. Apabila ia berjanji, tidak ia tepati. Dan apabila ia berselisih, ia berlaku curang. Betapa tercelanya sifat berdusta ketika berbicara, maka Rasul SAW menjadikannya sebagai salah satu dari sifat orang-orang yang munafik. Kemudian yang kedua adalah jujur dalam berjanji. Karena sering kita dapati dalam kenyataan sehari-hari ini betapa mudahnya sebagian orang untuk berjanji dan mudah sekali untuk mengingkarinya. Karena Allah SWT telah menegaskan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janji kalian. Dalam ayat yang mulia ini, Allah membuka perintahnya untuk menepati janji dengan panggilan iman. Karena menepati janji adalah bukti atas seseorang yang benar-benar beriman. Karena imannya tersebut sebagai berfungsi untuk mengontrol janji-janji yang telah ia sampaikan. Demikian penjelasan ringkas tentang keberuntungan orang-orang yang jujur dan kesengsaraan dari orang-orang yang suka berperilaku dusta. Wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala nabiyil mustafa Muhammadin ibni Abdillah kama amarakumullah bidzalika fi kitabih. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Waradallahumma 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bimannika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wahmi hauzatad din ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasara dinik. Allahumma ansur man nasara dinak. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'aka ridaka ya rabbal alamin. Allahumma waffiq waliya amrina lima tuhibbu wa tarda wa'inhu 'alal birri wat taqwa wasaddidhu fi aqwalihi wa a'malihi walbishu thawbas sihhatal afiyah warzuqhul bitanata salihatan nasihah. Allahumma waffiq jami'a wulata umuril muslimin lil amali bi kitabik wattiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'alhum rahmatan wa ra'fatan ala ibadikal mu'minin. Allahumma ati nufusaha taqwaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.